yang tidak baik-baik saja, dari juangnya tidak ada, kemudian dia sudah mulai tersurik. Mungkin bisa kita implementasikan. Baik Bapak Ibu, kita jurus keempat lagi, pendidikan hebat tentang jaga konsistensi. Guru mampu mengembangkan kebiasaan karakter positif kepada murid yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Bapak Ibu, di sini kita sudah melakukannya sudah sangat maksimal Bapak Ibu. Ketika ada murid kita yang melakukan mungkin seperti terlambat Bapak Ibu, kita sudah memberikan nasihat, kita sudah memberikan gambaran tentang kesalahan yang dia lakukan. Ternyata Bapak Ibu, paksaan dan versus kesadaran ini ada dampaknya untuk murid kita Bapak Ibu. Menerapkan kebiasaan dengan paksaan seringkali menghasilkan kepatuhan eksternal jangka pendek. Murid mungkin melakukan tindakan yang diinginkan karena takut, namun efektivitas cara ini cenderung rapuh dan tidak berkelanjutan. Secara psikologis, paksaan dapat memicu resistensi, pemberontakan dan emosi negatif. Dampaknya bisa berupa stres, penurunan motivasi intrinsik, dan bahkan kerusakan. Kebiasaan yang dibangun atas dasar paksaan jarang diinternalisasi menjadi nilai atau keinginan pribadi, sehingga motivasi untuk melanjutkannya akan hilang begitu tekanan terhadap. Seperti ini Bapak Ibu, gambarnya dilarang buang sampah, tapi ternyata tetap orang buang sampah di sini. Sebaliknya Bapak Ibu, ketika kita menanamkan kebiasaan dengan kesadaran tanpa paksaan, pemahaman penerimaan yang keinginan internal untuk melakukan tindakan tersebut, ketika individu sadar akan manfaat, tujuan dan nilai dari suatu kebiasaan, mereka akan lebih termotivasi untuk mengarusinya dan mempertahankannya. Yang kelima, ada jurus 5 namanya jalin koneksi. Guru BK atau konselor atau guru non BK mampu menjalin koneksi dan melakukan komunikasi empatik dalam upaya memberikan dukungan awal kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan psikososial. Bapak Ibu, ini mungkin bisa kita implementasikan kepada murid kita dengan teori rumus mendengar aktif, dengar jam. D. Dedikasikan tubuh dan jiwa kita. E. Ekspresi diperlihatkan. N. Netralkan posisi. G. Gangguan hilangkan. A. Amati isi pembicaraan. R. Respons. Jangan dipotong. Bapak Ibu, ini salah satu posisi yang mungkin kita bisa terapkan ketika kita berhadapan dengan murid kita. Di sini ada solar, maaf, bahasa Inggris saya Bapak Ibu, kontrak, sekali open posture. Bapak Ibu, saya ingin berbagi sedikit ketika mengikuti pelatihan waktu di Bogor tentang hipnoterapi. Ketika ini semoga saya bisa membagi Bapak Ibu, ketika bicara dengan siswa, upayakan, tapi mungkin saya tahu. Ketika berbicara Bapak Ibu, disarankan untuk tidak berada posisi mata berhadapan seperti ini. Ketika ingin memberi nasihat, usahakan tarik Bapak Ibu. Kita minggir sedikit. Bagaimana kabarmu nak? Ketika jadi beda, Bapak Vero bisa rasakan. Bagaimana kabarmu Ibu? Bagaimana kabarmu Ibu? Ya, Bapak Ibu, itu sedikit berbagi. Lebih rileks ketika kita bertanya kepada murid. Jadi ya, kalau sama dengan
sebagaimana tampak sini kami tidak berhadapan langsung dengan ini dengan mata berhadapan, jadi dia ada postur tubuh yang sedikit dimiringkan, sedikit terciptanya suasana rileks ketika berbicara kepada murid. Terima kasih Ibu Gofira. Ya Ibu. Iya Ibu, betul sekali Ibu. Kalau kita bicara dengan murid yang laki-laki, kan posisi mata tetap kita untuk memberikan respon kepada murid kita. Iya, tetap juga Pak. Cuman posisi untuk berbicara Bapak Ibu disarankan untuk tidak lurus, agak sedikit dimiringkan badan kita atau posisi kursus. Tapi kontak mata tetap kita. Iya. Terima kasih masukannya Ibu. Ya Bapak Ibu tahu di sini tentang koneksi dan koneksi dengan segitiga restitusi. Di sini ada segitiga Bapak Ibu, segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Satu, menstabilkan identitas, menjelaskan bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan dan kesalahan tersebut bukan merupakan identitas mereka. Ini membantu siswa untuk merasa lebih aman dan tidak merasa malu. Yang kedua, validasi tindakan salah, memvalidasi perasaan dan alasan di balik tindakan salah tersebut. Ini membantu siswa untuk memahami akar masalah dan tidak merasa disalahkan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, mengajak siswa untuk merefleksikan nilai-nilai yang mereka pegang dan bagaimana tindakan mereka bertentangan dengan keyakinan tersebut. Ini membantu siswa untuk belajar dari kesalahan mereka dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai kebaikan. Ya, Bapak Ibu, kita berlanjut ke jurus 6, bangun kolaborasi. Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu. Selama saya mengajar di SMA 3, alhamdulillah kolaborasi kita antara guru dan guru BK sudah sangat maksimal Bapak Ibu. Kita tetap terus membina hubungan yang baik tentang bagaimana kita menyelesaikan masalah siswa. Di sini untuk jurus 6 bangun kolaborasi, guru BK dan guru non BK menguasai kompetensi sebagai penghubung partisipasi semesta antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan media, serta berbagai pihak dalam melaksanakan proses bimbingan karakter dan pengembangan potensi murid secara maksimal. Bapak Ibu, kita sudah ketahui bersama ada 3 tingkatan masalah murid kita. Tingkatan pertama mendarat ke 1 jurus. Mengenai sebelum itu Bapak Ibu saya jelaskan sedikit tentang esensi pengajian pendidikan formal. Ya, di sini Bapak Ibu sudah kita ketahui Bapak Ibu, guru BK berperan penting dalam pengembangan dan pembentukan karakter siswa atau murid. Di sini ada jurus 1 tentang kenali potensi. Bapak Ibu, di sini guru mampu membantu murid mengeksplorasi potensi, minat dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Baiklah Bapak Ibu, hari ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu semua tentang salah satu aplikasi yang bisa kita implementasikan kepada murid kita di kelas. Di sana nanti akan terlihat salah satu minat atau bakat siswa, kemudian gaya belajarnya seperti apa dalam satu ini. Dan juga Bapak Ibu akan ada juga bisa mengetahui kemampuan siswa kita setelah lulus ini mereka akan bekerja seperti apa dan profesi apa yang mereka miliki. Ya, jurus 1 kenali potensi mengetahui 3 gaya belajar. Bapak Ibu, ini sangat sering kita dengarkan Bapak Ibu bersama tentang 3 gaya belajar, yang dimana ada gaya belajar visual, gaya belajar auditori, gaya belajar kinestetik.
Ya, Bapak Ibu, di sini ada gambar tokoh mengenai kecerdasan majemuk, di mana anak-anak kita, si murid kita akan mempunyai, setiap murid memiliki kemampuan atau kecerdasan majemuk. Nah, Bapak Ibu bisa melihat kemampuan anak kita dari aplikasi yang akan sebentar kita isi bersama. Bapak Ibu, saya akan share linknya di grup. Boleh kita pertama untuk mencoba mengisi link tersebut dan melihat hasilnya, kemampuan kita seperti apa dan kecerdasan majemuk kita hasilnya apa. Tadi Bapak Ibu ada di grup link ini ada tiga Ibu teh bawa laptop juga? tes. Saya laptop udah ada, saya lupa. Jadi dokumentasi saja. Bapak Ibu, yang di tes terakhir tentang tes potensi karir itu tidak bisa terbuka Bapak Ibu, tapi nanti akan saya berbagi sama Bapak Ibu tentang tes potensi karir. Yang bisa kita coba pertama mungkin tes kemampuan yang Bapak Ibu yang paling pertama. Boleh ditulis Bapak Ibu? Kemampuan. Silakan mengerjakan Bapak Ibu. Posisi kita mengisi. Iya. Bapak Ibu kita mengisi posisi dalam keadaan Bapak Ibu. Kita tes yang kedua Bapak Ibu, yang tes gaya belajar. Kenapa Pak Jeren? Sabar. Bisa kalau gaya belajar terbuka Bapak Ibu. Oke, kita coba mengisi yang gaya belajar. Kita seolah-olah kita sebagai murid Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa berbagi di kelas kita belajar bagaimana kita mengetahui gaya belajar murid kita ini. Diakhiri dengan apresiasi. Ya Bapak Ibu, pada saat kita menemukan murid kita yang mengalami masalah yang tidak baik-baik saja di lagi jantungnya terpuruk, Bapak Ibu mungkin kita bisa menginformasikan ini tentang feeling burger. Ada contohnya di sini. Bapak apresiasi, kamu sudah menyerahkan upaya terbaikmu. Jadi pertama kita diawali dengan apresiasi. Mungkin Bapak Ibu bisa ada memberikan pengalaman ketika ada murid yang mungkin sedang mengalami keterpurukan